Jadi saya di sini mendampingi Amang Inang untuk belajar mengenai pengenalan diri untuk menopang peningkatan pelayanan. Jadi belajar bersama-sama. Tapi nggak apa-apa, pembinaan juga kan artinya belajar. Cuma saya merasa kalau sebagai pembinaan saya kok bisa-bisanya bina pendeta gitu. Jadi saya bukan membina Amang Inang ya, tapi belajar bersama Amang Inang. Apapun yang saya katakan, apapun yang kita diskusikan, itu akan bermanfaat kalau Amang Inang mau membuka diri. Karena saya bukan guru dan saya bukan menyetir Amang Inang. Semua yang kita bahas hari ini, besok, lusa, itu akan berguna kalau Amang Inang membuka diri untuk tugas pelayanan kita. Nah, ini tugas pelayanan saya, Amang Inang di sini, membahas tentang pengenalan diri dan seterusnya. Nanti itu tergantung kompetensi yang akan dilatihkan gitu pada Amang Inang. Itu nanti Amang Inang bawa ke pelayanan Amang. Baik. Nah, apa output yang kita harapkan? Yang pertama itu outputnya adalah masing-masing memahami dan mengenali karakter. Kemudian mengenali dan memahami karakter orang lain. Atau mengetahui apa pengaruh karakter dalam perilaku. Kemudian memahami peran karakter pada perubahan dan mengelola perilaku agar dapat menyikapi perubahan dengan baik. Kemudian memahami pengaruh karakter dan perilaku diri sendiri terhadap sikap anggota maupun jemaat terhadap usaha transformasi. Dan yang terakhir nanti melatih perilaku kita dan kelompok. Kelompok ini maksudnya jemaat kita juga nanti tentunya yang mendukung pembangunan kepemimpinan transformasi. Agendanya, ini kita akan buat pengangkat ini semacam setting the tone gitu supaya kita sama-sama punya semangat yang sama lah gitu untuk belajar. Ya, jadi menyamakan persepsi, membuat kita sama-sama punya tujuan, punya harapan, lalu punya semangat melakukan pelatihan ini, terutama yang di sisi saya karena itu tugas utama saya gitu ya. Bahwa saya di sini pendamping. Apapun yang Amang dapat nanti itu tergantung keterbukaan Amang dan Inang. Karena semua orang kan punya pikiran masing-masing, punya pengalaman, punya pengetahuan, punya kemampuan yang berbeda-beda. Termasuk saya juga berbeda dengan Amang dan Inang. Nah, ketika kita bicara soal pengenalan diri, maka keunikan masing-masing itu penting untuk diterima. Masing-masing unik. Kita tidak boleh membuat judgement di sini. Misalnya kita mengatakan si Anu, orangnya kayak gitu ya. Tapi bukan judgement. Karena apa? Itu pengenalan diri juga. Bagian dari mengenal orang lain. Tapi bukan judgement, bukan menghakimi. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya, kalau saya sih yakin, kita belajar filsafat manusia kan, udah pasti. Nah, di filsafat manusia itu esensial dan eksistensial itu secara esensial dan eksistensial adalah memiliki hak untuk ada dan menjadi. Setiap orang tidak boleh dijudge. Karena setiap orang memiliki hak untuk berubah. Nah, ketika kita masuk ke satu lokasi yang baru, ini kalau dikembangkan jadi masuk ke sini ya, tadi kita pahami, oh ya kita perlu mengenali orang dulu sebelum memberi satu instruksi. Capture dulu, tangkap, saya pahami, ya. Lalu kemudian saya mau kembangkan nih, oh ya udah. Kalau saya mau kembangkan, saya sebagai seorang pendeta resort, kan kita udah alami kan, kita baru dapat resort yang baru nih semua ya. Begitu kemungkinan yang baru, kita banyak kan yang rotasi. Nah, ketika mendapatkan resort yang baru, konsep yang tadi saya pegang, oh iya, kalau saya mau memimpin di sini, saya perlu pelajari dulu. Itu pengembangannya. Nah, kemudian bagaimana penerapannya? Nah, penerapannya di sini saya tahu nih, resort ini adalah resort yang seperti apa? Setelah saya kembangkan tadi konsep tadi, lalu saya akan mencoba menerapkan konsep itu. Saya mau mengenali horor ama. Gimana cara mengenali horor ama? Itu menerapkan. Lalu nanti di-share
Karena Amang Ina tugasnya bukan hanya untuk diri sendiri, jelas. Sebagai pemimpin, Amang Ina harus membagi. Saya kenal betul beberapa orang pendeta. Saya tahu seperti apa pergumulan dalam keluarganya. Dia punya kebutuhan untuk menjadi seorang yang lebih aktual gitu melayani. Tapi ternyata di keluarganya masih ada anak, istri yang punya kebutuhan masih di level yang paling bawah tadi misalnya. Dan ini juga sering jadi konflik. Jadi bukan hanya karakter. Tapi sekarang karakter menjadi satu hal yang menentukan bagaimana seorang berperilaku. Karena sebenarnya setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya. Sekarang di kertas masing-masing, ya, silakan namanya kita agak lebih 5 menit nggak apa-apa deh. Di kertas masing-masing, saya beri waktu 3 menit aja menuliskan ini. Apa yang Amang Ina tangkap dari sesi pendek barusan? Apa yang Amang Ina tangkap? Konsepnya, lama-lama dong, ya. Jadi buat aja satu kalimat itu konsep apa yang Amang tangkap tentang sesi yang barusan. Lalu dari apa yang Amang tangkap itu, apakah itu menjadi milikmu? Oke. Kan yang pertama itu konsep umum dulu, yang dari saya kan. Lalu buat Amang Ina itu seperti apa? Tadi sudah jelaskan contoh di awal ya. Kemudian bagaimana Amang Ina menerapkannya dan membagikan? Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang perlu untuk membangun dan untuk memberikan semangat kepada jemaat supaya lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau bertanya juga tadi tentang mengenali diri itu. Tadi pertama dikatakan Ibu bahwa perilaku itu biasanya ditentukan oleh kebutuhan. Jadi saya berpikir bagaimana kalau misalnya dibalik justru perilaku itu yang ada pada kita sekarang yang sudah terbentuk hingga sampai sekarang ini justru itu yang menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan. Menjawab. Jadi tadi kan dari kebutuhan itu menentukan perilaku. Kalau saya berpikir apa yang kita lakukan, perilaku kita, apakah memungkinkan untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita? Terima kasih. Baik, terima kasih Ina Fiorina. Jadi 4 yang sudah ditangkap Ina itu konsep yang pertama konsepnya bahwa Ina mengatakan mengenali diri itu perlu. Kemudian yang kedua ketika pengembangannya ketika menghadapi situasi baru Ina akan menganalisis dulu, membuat survei. Terus yang itu ya, baik. Kemudian ketika Ina mencoba untuk membagikannya, Ina akan menyampaikan itu ke semua yang Ina temui di lapangan tadi, gitu ya, Nah, sesuai kebutuhan mereka. Oke, baik, kita beri tepuk tangan berenang Ina. Masing-masing tipe itu ada kelemahan kelebihannya dan ada perbedaan kebutuhan karena perbedaan karakter. Oke, nah ada pertanyaan tadi, kalau misalnya sama-sama nilainya gimana? Manusia memang sulit menentukan secara fix saya itu yang mana. Kenapa? Semakin kita adaptasi, maka kita belajar banyak perilaku. Gitu. Jadi tadi kalau ada yang mengatakan Amang Arthur itu bisa semuanya, bisa jadi Amang Arthur ini fleksibel orangnya. Bisa jadi. Adaptasi, berusaha adaptasi. Nah semakin kita tua, itu benar bahwa usia berpengaruh. Semakin kita tua, maka kita semakin belajar mengenai perilaku yang tepat untuk situasi yang berbeda. Sehingga kita mempelajari banyak perilaku, dan akhirnya kita berhasil menentukan saya mana. Jadi sekarang coba kita lihat bahwa perubahan selalu menimbulkan hal yang tidak menyenangkan, sekalipun itu perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Nah, sekarang coba kita lihat kurva perubahan ini. Setiap ada perubahan diharapkan kita mempercepat diri kita untuk adaptasi. Itu sudah pasti. Nah, di psikologi ada disebut tahap-tahap penyesuaian diri pada perubahan. Sebenarnya kalau menurut persepsi mereka, kita ini siapa? Kita perlu tahu. Ya kan? Membangun citra diri karena sebagai model itu memang penting. Jadi kalau kami sebagai jemaat mempersepsikan Amang atau katakanlah
Perhalada itu sebagai orang yang bisa memenuhi kebutuhan power dari beberapa jemaat, ya saling klop lah, dan itu nggak akan memperbaiki keadaan. Ini bukan pesan pribadi, bukan. Tetapi yang saya lihat, dan kami sering diskusi gitu dengan teman-teman, sebenarnya itu kan seperti aksi reaksi.